bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walaupun bergoncang, gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Nusuknya harus dari atas, Yos. Des. Nah. Iya. Pasien.
Biar kami sungguh-sungguh mengaminkan setiap pujian yang kami naikkan, bahwa Engkau Allah tak pernah gagal. Yes. Rancangan-Mu sempurna, mulia bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Haleluya. Saya mengajak semua untuk kita meninggalkan segala kepikiran kita, apapun itu. Mari kita fokus kepada Tuhan pagi hari ini. Izinkan untuk Dia lebih lagi beracara di tengah-tengah kita. Allah rindu berurusan secara pribadi dengan kita. Sehingga ketika kita mendengar isi hatinya, kita tahu apa yang harus kita lakukan, kita berbuat seturut dengan kehendak dan rencana dalam hidup kita. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami meyakini bahwa Engkau Allah yang setia dengan janji-Mu. Kami sangat meyakini bahwa Engkau Allah yang tidak pernah memungkiri apa yang menjadi firman-Mu. Dan kami tahu firman-Mu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Semua kami bersyukur dan kami bangga mempunyai Allah yang seperti Engkau. Sebab itu kami mempersilahkan Engkau terus beracara di dalam hidup kami. Kuasai kami sepenuhnya. Kerjakan rencana-Mu dalam hidup kami apa yang Engkau mau. Karena kami sadar hidup kami bukan milik kami lagi, tapi Engkau Kristus yang hidup di dalam kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap dan melakukan kebenaran-Mu. Haleluya. Amin. Oh, haleluya. Saya percaya semua kita kabarnya pasti luar biasa. Amin. Ya, jadi saya nggak perlu tanya. Terbukti wajahnya itu ketok sumringah. Do you know what is that sumringah? Sumringah itu cerah, ceria gitu. Ya, haleluya. Jadi dengan wajah yang cerah, yang ceria, saya percaya semuanya ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Haleluya. Nah, jadi pagi hari ini saya rindu untuk mengajak kita. Bapak Ibu Saudara, kita ini tidak terasa ya, yang kita injak saat ini, kita sudah menginjak di bulan Agustus tahun 2026. Dan setuju atau tidak setuju, percaya atau tidak percaya, kita ini hidup di zaman akhir. Nah, saya rindu kita baca terlebih dahulu sebelum nanti ada beberapa yang kita akan pelajari bersama-sama. 2 Timotius pasal yang ketiga. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama. Saya nanti minta tolong kepada Ibu Gembala untuk bisa membacakan. Jadi di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. 2 Timotius 3 ayat pertama sampai ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri,
Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Amin. Selanjutnya kita akan buka lagi. Bugem minta tolong di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-6 sampai 8. Matius 24 ayat 6 sampai 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Puji Tuhan, terima kasih Bu Gembala. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang kita baca tadi, yang kita simak bersama-sama, itu saat ini sedang terjadi di sekitar kita. Gitu. Mungkin kalau sekarang kita nggak bisa lihat secara langsung bagaimana beberapa hari terakhir ini terjadi besar-besaran, ya, demo besar-besaran di Jakarta, dan ada begitu banyak hal, permintaan, keinginan rakyat kepada pemimpin-pemimpin kita. Kalau kita lihat mungkin Zoom, ya, kita lihat secara global, mungkin di seluruh dunia ini nggak cuma Indonesia, bukan cuma di Surabaya, di Jakarta, bahkan beberapa negara terjadi kegoncangan. Itu yang sedang terjadi saat ini. Gitu. Kena dampak atau tidak kena dampak, tetapi kalau kita perhatikan keadaan, itu yang terjadi. Nah, kalau hal ini terjadi, setiap kita jangan kita cuek, masa bodoh. Perhatikan dengan sesama. Semuanya itu merupakan penggenapan firman Tuhan yang hari-hari terakhir ini sedang digenapi. Dan ketika kita lihat situasi keadaan yang ada, bukan berarti membuat kita takut, cemas. Tetapi ketika kita melihat situasi keadaan yang ada, apa yang harus kita lakukan? Sebagai anak-anak Tuhan, kita jangan sampai buta dengan keadaan sekitar. Ujung-ujungnya kita sendiri nanti yang terimbas, kena dampak. Karena kita nggak tahu apa yang kita lakukan. Kita cuek dengan keadaan sekitar. Kehendak Allah di dalam setiap kehidupan kita, harus tahu setelah ini apa ya Tuhan yang mau kerjakan.
lihat tadi firman Tuhan, baik di dalam 2 Timotius pasal yang pertama, sampai tadi yang kita lihat juga, yang kita baca di dalam Matius pasal yang ke-24. Kita sebagai anak-anak Tuhan tidak hanya berdiam diri, menikmati berkat. Ujungnya ketika segala sesuatu terjadi goncangan, kita apa yang harus aku lakukan? Takut dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, setiap hari Minggu, Rabu pertama, Jumat, kita datang ke gereja bersama-sama berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Kita itu kayak baterai itu dicas bersama dengan semua umat kudus yang ada di tempat ini, sama-sama keluarga Allah, melalui pujian penyembahan, melalui firman Tuhan yang kita dengar, kita saling memberi kekuatan, menasihati satu sama lain. Kita dicas di sini. Tapi jangan sampai kita cuma berdiri di sini, setelah dicas kita seger sampai rumah Tuhan. Dah. Tapi apa yang Tuhan mau ketika kita ada di sini selesai, kita juga harus seperti HP. Kalau mobil kan kita cas, ya kan? Setelah dicas habis itu mulai maksimal, mulai keluar aplikasi macam-macam dan sebagainya. Program-program yang kita download aplikasi apa, kan seperti itu. Nah, kita juga seperti itu. Ketika kita selesai dicas di sini, dipenuhi dengan firman Tuhan, dan kita mencatat bahwa iman kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus, dan disinilah kita iman kita bertumbuh terus dan terus melalui firman yang kita dengar. Nah, setelah kita dicas, kita munculkan apa yang Tuhan sudah taruh di dalam diri kita. Seperti tadi HP, aplikasi apa yang sudah di-download, dan apa yang Tuhan sudah taruh di dalam diri kita, itu harus diwujud nyatakan. Karena kalau kita baca tadi di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga tadi, keadaan zaman seperti itu. Apalagi yang lagi marak, keadaan Indonesia sedang goncang ekonomi karena kelompok-kelompok tertentu. Nah, orang akan mencintai diri sendiri, akan menjadi hamba uang. Itu keadaan yang ada. Dan ketika Allah sudah jas kita, sudah penuhi kita dengan firman, saya kepingin tahu, rindu saya minta berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini, ketika ada di dalam mungkin mobil atau kendaraan sepeda motor, berapa banyak yang kita berdoa, Tuhan aku mau berkati tempat ini Tuhan, aku mau berkati daerah ini Tuhan, supaya Tuhan rawat jiwa-jiwa. Tuhan, aku berdoa untuk daerah ini Tuhan, supaya jiwa-jiwa mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan ketika kita ada di kendaraan. Jawabannya, Allah mau kita memposisikan diri kita sebagai anak-anak terang. Sekitar kita gelap, Bapak Ibu Saudara. Mungkin secara kasat mata gini ada matahari, ada sinar lampu kalau malam. Tapi keadaan dunia sedang menuju kepada kebinasaan. Jangan sampai kita stagnan, nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Coba kita buka di dalam Yesaya pasal yang ke-43.
Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang ke-18. Ya, sekali minta tolong Ibu Gembala. Yesaya 43 ayat 18, kemudian firman Tuhan. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Ya, 19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang disampaikan Yesaya kepada bangsa Israel itu dilatar belakangi karena bangsa Israel itu mereka mengalami trauma, kejadian-kejadian masa lalu. Ada banyak hal yang sudah dilakukan oleh bangsa Israel dan itu sangat menyedihkan hati Tuhan. Selalu berbalik dan berbalik kepada dosa. Berulang-ulang kali ketika Allah tegur. Tapi dari satu sisi, bangsa Israel mengingat apa yang Tuhan sudah kerjakan. Ada begitu banyak mujizat yang terjadi. Lebih-lebih ketika dikejar oleh Fir'aun dan semua tentaranya. Jadi antara laut terberau dan tentara Mesir. Terus rasanya gak esok lakukan apa-apa. Tetapi Tuhan membuat mujizat. Laut itu terbelah. Banyak hal yang Tuhan kerjakan ketika mereka ada di Mesir. Dari dua hal ini, itu yang terpatok di dalam pemikiran bangsa Israel. Dua masa ini yang menjepit mereka sehingga mereka bingung, gak tahu apa yang mereka harus lakukan, stagnan. Saya nggak tahu masa lalu Bapak Ibu Saudara apa yang terpikir di dalam pemikiran Bapak Ibu Saudara apa. Mungkin mengalami kekecewaan, mungkin mengalami kegagalan di dalam kehidupan masa lalu. Merasa bahwa segala sesuatu yang aku lakukan kok kayak gini-gini aja ya, kok rasanya tidak ada perkembangan, aku ini gagal ini. Atau mungkin dari satu sisi merasa kecewa, kita tidak diorangkan, kita nggak dianggap, padahal rasanya kita sudah all out lakukan yang terbaik. Masa lalu kita itu mungkin bahkan ketika kita mengalami sukses, kita diberkati Tuhan, kita mengalami sesuatu yang supranatural, terjadi mujizat dalam hidup kita. Nah, seringkali pikiran-pikiran itu membuat kita ini gak tahu apa yang harus kita lakukan. Kalaupun toh kita mau lakukan sesuatu, iya enggak yo, iso enggak yo, tapi aku pernah alami kayak gini. Nah, itu yang dialami oleh bangsa Israel. Stagnan. Kehidupan kita yang ada di tempat ini adalah umat pilihan Allah. Berapa banyak kita percaya bahwa kita umat pilihan Allah? Ya. Nah, kalau kita yakin bahwa kita umat pilihan Allah, masa lalu oke lah. Tapi kalau itu sudah lewat, jangan terus kita
flashback, lihat terus ke belakang. Allah mau kita memandang ke depan. Allah gak ingin kita hidup masa lalu. Yang Allah lihat bukan masa lalu, tapi masa depan. Tetapkah kita mempercayai bahwa Yesus Tuhan di atas segala Tuhan? Ketika dia datang ke dunia, masih ada iman di dunia ini? Tinggalkan itu. Karena ketika saudara menabur pikiran itu, saudara akan bingung apa yang harus saya lakukan. Tinggalkan masa lalu. Gak ingin saudara hidup masa lalu. Itu membuat saudara susah untuk bergerak ke depan. Sedangkan di depan ada sesuatu yang lebih daripada apa yang saudara pikirkan dan bayangkan, yang Tuhan sediakan bagi saudara. Karena Allah rindu untuk saudara bisa bersinar terang, untuk menjadi garam. Kalau berbicara masalah nggak diomong, nggak dianggap, puas saya dengan itu. Tapi saya nggak mau melihat ke belakang. Saya beberapa waktu yang lalu sempat chattingan sama Gem. Ya yes, ayo tetap pandang ke depan, Tuhan nggak kasih itu. Oh haleluya, kamu Gem ya, puji Tuhan. Jangan lihat masa lalu, lihat masa depan. Allah sedang kerjakan sesuatu yang dahsyat. Manusia bisa nutup, tapi kalau Allah sudah buka, tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Kalau untuk mungkin, saya selalu diingatkan ayat ini. Ketika engkau datang ke satu kota, kau mengucapkan salam sejahtera, dan salam itu tidak diterima, kamu balik. Ketika kita datang rindu untuk membawa berkat, untuk mengasihi, tapi ketika tidak diterima, ya sudah, berkat itu kembali kepada kita. Artinya segala sesuatu yang terjadi masa lalu, bis kita tinggalkan itu. Lihat ke depan. Ada sesuatu yang lebih besar yang sedang Tuhan kerjakan, dan Tuhan butuh Bapak Ibu Saudara. Alkitab mencatat Lukas 9 ayat yang ke-62. Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-62. Sekali lagi Bu Gembala. Lukas 9 ayat 62, firman Tuhan demikian. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membaca tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Amin. Setiap kita semuanya yang ada di tempat ini, yang sedang membaca hati kita dan siap untuk ditaburi benih kebenaran firman Tuhan, jangan kita noleh ke belakang. Karena itu tidak layak untuk kerajaan Allah. Kalau mau kita terus maju ke depan. Amin. Yes. Haleluya. Bahkan kalau kita ingat, siapa yang menoleh ke belakang? Karena puji Tuhan, istri loh, kemewahan, semua keberhasilan, tetapi itu sedang dihancurkan. Semua itu sia-sia. Dan bawalah keluar. Tapi ketika mau keluar, mengikuti suaminya, dia menoleh ke belakang. Akhirnya jadi tiang garam. Menjadi tiang garam, membeku dengan kondisi yang ketidaktaatannya dan tidak berfungsi lagi sampai sekarang. Haleluya.
Allah selalu rindu untuk kita fresh. Pikiran kita ngerti, pikiran perasaan Kristus, dan apa yang harus kita lakukan. Haleluya. Nah, Rasul Paulus mengingatkan kepada sidang jemaat di Filipi. Ya, kita buka bersama di dalam Filipi pasal yang ketiga. Kita tahu Paulus itu siapa sebelum dia bertobat. Ya, dia adalah orang yang dibenci, orang percaya. Filipi pasal 3 ayat yang ke-13, Ibu Gembala minta tolong. Filipi 3 ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Amin. Aku melupakan apa yang telah ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di depanku. Rasul Paulus tidak mengizinkan kegagalan, dosa masa lalu, keberhasilan masa lalu itu membuat dia berdiri, tidak lakukan apa-apa. Dia nggak mau semuanya itu menghambat langkah kakinya sebagai pribadi yang telah mengenal Kristus secara pribadi. Bahkan kalau kita baca di dalam pasal yang ketiga ayat yang ke-7 dan 8, sekali lagi Bu Gembala minta tolong. Filipi 3 ayat 7 dan 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Yes. Paulus ini bukan orang yang biasa. Dia itu orang elit, dia orang terpelajar, dan dia orang pebisnis. Sehingga dia benar-benar orang yang berpengaruh. Kalau kita melihat bahwa dia berpendidikan, ya, dia keturunan Israel sejati, pendidikannya juga tidak ceketer-ceketer. Saya bisa lihat bagaimana kehidupan Paulus waktu itu sangat menyala-nyala di dalam Tuhan. Berulang kali dia masuk penjara, tapi itu buat dia tidak berhenti sampai di situ, ya. Jadi apa yang sudah dicapai oleh Paulus itu nilainya sesuatu yang luar biasa. Tetapi dia tanggalkan semuanya itu karena dia membandingkan bahwa pengenalan akan Kristus Yesus itu lebih mulia dari semuanya itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ayo kita semuanya jangan terlena dengan keadaan yang ada. Waktu-waktu ini sangat-sangat cepat, dan kalau kita nggak mempergunakan waktu yang ada, kalaupun toh Tuhan datang, kita masih diberi kesempatan bersama-sama mengikuti mengalami itu nggak apa-apa. Tapi kalau sekiranya waktu kontrak kita di dunia sudah habis, apa yang harus kita lakukan? Sayang sekali. Jadi biar masa lalu kita jangan sampai itu membuat kita terhambat. Seperti
Seperti tadi saya katakan bahwa di gereja kita bertemu dengan umat kudus Allah, kita sama-sama saling menguatkan satu dengan yang lain, saling memberkati. Apalagi nanti sebentar ada pasang murah, gitu. Itu bagian kecil apa yang Allah sudah dan sedang kerjakan. Ada yang lebih besar dan besar lagi, yaitu sesuatu yang Tuhan sediakan bagi kita. Dahsyatnya Tuhan itu membuat kita itu dulu Tuhan, Engkau luar biasa. Jadi yang Allah rindukan dalam setiap kita, yuk arahkan pandangan kita ke depan kepada Kristus, biar kita fokus kepada panggilan surgawi yang telah disediakan di dalam Kristus Yesus bagi kita. Biar kita menjadi anak-anak Tuhan yang antusias untuk selalu rindu apa yang Tuhan mau untuk aku kerjakan, bagian apa yang harus aku kerjakan. Mungkin kelihatannya kecil, tapi kehidupan kita sudah berdampak bagi kerajaan surga. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, jangan sampai kehidupan kita yang terdahulu menjadi terkemudian. Ada beberapa akun saya lihat banyak jiwa-jiwa baru, para murid tadi mereka benar-benar menyala-nyala melayani Tuhan. Mereka benar-benar bagaimana caranya untuk teman-teman mereka yang belum mengenal Yesus supaya mereka terima Yesus. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah begitu banyak menikmati kebaikan Tuhan, jangan sampai kita hanya hidup di masa lalu. Kalau untuk saat ini kita dapat berpijak di tahun 2026, Tuhan mau apa dalam hidup kita? Yang anak-anak muda, jangan sampai loyo, tapi harus bangkit. Jangan hidup masa lalu. Kalau saudara merasa dikecewakan, kalau saudara merasa ditolak, asalkan Tuhan dan tolak saudara. Firman Tuhan, kau berharga di mataku dan mulia, dan aku mengasihimu. Kalau Allah sudah menyampaikan hal ini, berfirman kepada kita, berarti Dia siap mendandani kita. Dia siap memperlengkapi kita seperti bejana tangan liat yang dibantu. Dengan setia, dengan teliti, mungkin ada yang lupa. Kalaupun tak dibentuk lagi, seturut dengan yang penjunan kita mau. Saya percaya penjunan tidak membentuk bejana yang peyok, habis itu dibanting, terus dibikin enceng-enceng, kan? Pastinya dibentuk yang indah untuk jadi perabot rumah Allah. Itulah kehidupan kita. Ayo memiliki pemikiran yang lebih lagi ke depan. Jangan mengingat-ingat masa lalu. Kalau kita mengingat masa lalu, kita nggak akan pernah melangkah. Kita akan terus berhenti di satu titik, sehingga ketika semua belum bingung diri. Tapi kalau kita ngerti, ya radio gitu cairnya pas, jelas, kita akan melangkah dengan satu sukacita, kekuatan yang luar biasa. Nah,
Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama. Ibu Gembala minta tolong. Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama. Galatia 5 ayat yang pertama, kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Amin. Kita sudah dimerdekakan, yang sebentar kita akan rayakan bersama-sama 17 Agustus kemerdekaan bangsa Indonesia. Tapi kemerdekaan bangsa Indonesia bukan kemerdekaan secara roh, masih secara fisik. Nah, kita sudah lengkap ya, roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna. 1 Tesalonika pasal 5. Nah, kita terpelihara sempurna di dalam Tuhan. Mengingat bagaimana kita diperbudak oleh iblis, tapi tanggalkan semuanya itu. Kita pandang ke depan, ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan, dan Tuhan pakai kehidupan kita supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Karena kita menoleh ke belakang dan akhirnya kita nggak bisa melangkah. Percayalah, bersama Tuhan kita sanggup melakukan segala berkat. Jangan takut melangkah ke depan, karena di depan ada sesuatu yang jauh lebih daripada apa yang saudara pikirkan dan bayangkan. Dan itu Tuhan sediakan bagi kita. Dahsyat Tuhan. Dan dia terus berlengkapi kita. Haleluya. Kalau kita semuanya kembali sejenak, tapi jangan berdiam diri, kembali sejenak mengingat masa lalu. Saya percaya hari ini lebih baik dari waktu-waktu dulu, ya kan? Hari ini lebih baik. Bahkan kalau saya lihat kakak saya, sangat-sangat disayangkan sekali, menanggalkan, melepaskan kasih karunia, dan itu yang sampai sekarang menjadi beban saya. Untuk saya terus doakan, saya tetap pegang janji Tuhan, bukan untuk diri saya saja, tapi untuk keluarga saya, untuk rumah tangga saya. Saya tetap pegang janji Tuhan. Tuhan firman berkata, satu orang percaya, sisi keluarga diselamatkan. Sampai detik ini, itu setiap hari saya sampaikan. Dan Bapak Ibu percaya ketika saya berdoa, menaikkan doa-doa itu apa semakin lebih baik? Enggak. Terus apa saya bilang, Tuhan kok tambah gini? Enggak. Saya tetap mengucap syukur, karena nggak tahu apa yang di belakang tembok ini. Ada sesuatu yang dahsyat yang Tuhan kerjakan. Tuhan kita kok dilawan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita ini jadi anak-anak Tuhan tuh sudah luar biasa. Bapak kita itu bukan bapak seperti bapak dunia. Ya, Bapak kita itu punya segalanya, dan dia mampu melakukan segalanya yang terbaik buat kita. Dia tidak akan pernah tinggalkan Bapak Ibu Saudara. Nah, firman Tuhan pagi hari ini ketika disampaikan, supaya kita semuanya lihat dengan mata kita. Jangan kita ini cuek, jangan kita menjadi pribadi yang eksklusif, tertutup dengan dunia dan sekitar. Enggak. Kita ini terang, harus tampil di tengah-tengah kegelapan. Nah, setelah dicas keluar, apa yang harus kita lakukan? Kita kerjakan. Jangan ingat masa lalu, tapi percaya kepada Tuhan. Sesuatu yang besar sedang terjadi yang Tuhan persiapkan bagi kita semua.
Saya mohon untuk pemain musik bisa maju ke depan. Tuhan baik, Bapak Ibu Saudara. Tuhan mengasihi kita semua. Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Saya suka lagu ini karena pujian ini selalu mengingatkan bahwa sampai detik ini kalau kita kuat itu karena kasih karunia. Sini, mari silakan. Dan semuanya yang kita lakukan itu karena kasih karunia. Kita belajar mengerti hatinya Tuhan. Kita nggak keluar dari jalur kasih karunia. Ngerti apa yang Tuhan mau, sehingga kehidupan kita memuliakan Dia. Oh Tuhan, terima kasih. Kekuatan di jiwamu, ketenangan batinmu ada dalam hadiratmu, menyembahmu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu, takkan melepaskanmu cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikir aku kehendak
kasih dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kita sudah belajar. Hari ini banyak ayat-ayat yang kita sudah baca. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita hanya membaca? Rasul Paulus mengatakan hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tadi kita sudah baca semuanya kuanggap sampah. Kalau Rasul Paulus melihat pengenalan dia akan Tuhan. Ini sebagai orang muda, mungkin pada orang yang masih idealis, saya masih butuh uang, bukan hanya masih muda, ya sudah dewasa sekalipun, saya masih butuh ini, saya masih butuh itu, saya masih mau begini, saya masih mau begitu, saya mau kehidupan saya begini dan begitu, tapi semuanya berdasarkan aku dan aku. Pertanyaannya, apakah itu sesuai? Apakah itu Tuhan mau? Apakah itu maunya Tuhan? Atau yang maunya kita? Sampai Rasul Paulus katakan semuanya kuanggap sampah. Rasul Paulus bukan orang yang bodoh. Rasul Paulus terkenal pikirannya atau otaknya atau IQ-nya luar biasa. Tapi dia mengatakan segala sesuatu adalah sampah setelah mengenal Tuhan Yesus Kristus. Sekarang apakah kita mau mengenal, ataukah kita hanya nyaman di zona nyaman di saat ini saja, dan kita terus hanya berkutat di tempat yang sama? Minggu lalu saya sampaikan kita harus melangkah. Hari ini kita dibukakan firman Tuhan juga, melangkah bersama Tuhan, tetap melangkah bersama Tuhan sampai garis akhir. Bapak Ibu Saudara terkasih, biarlah firman Tuhan tidak berlalu begitu saja, tapi biarlah kita belajar setiap hari, setiap minggu, setiap ada saat teduh, setiap kita mendengar sesuatu yang baik, baik itu dari YouTube ataupun medsos lainnya yang bercerita tentang kebaikan Tuhan, apakah kita hanya membaca dan kita tetap stay di situ, tetap berkubang di lubang yang sama dengan tidak berubah? Biar mulut kita, hati kita sesuai dengan pujian, kita akan melangkah bersama Tuhan. Pujian dari awal, pujian yang kedua, perisi yang kedua, melangkah bersama Tuhan. Bagaimana kita bisa menang bersama Kristus tapi kita tidak melangkah? Tapi biarlah kita melangkah, apapun itu, proses memang berjalan terus, proses dari Tuhan berjalan terus, proses kehidupan memang berjalan, tapi biarlah kita terus memandang pada Tuhan. Jadikan Yesus, jadikan Yesus, jadikan Yesus. Kita pujikan pujian yang terakhir, mengiring sampai akhir hidup. Biarlah itu menjadi komitmen kita. Biar kita ada ketenangan di batin kita. Mungkin seringkali kita menipu diri kita sendiri, seakan-akan kita bisa tersenyum kepada si A, si B, si C, tapi hati kita masih pedih. Tapi biarlah kita melangkah, sekali lagi melangkah, tetap dalam hati kita. Di bawah kaki Yesus telah ada kedamaian bagi kita. Amin. Melepaskanku bercahaya bagiku, mengiringku seumur hidupku. Biar
menjadi komitmenmu, komitmen saya, komitmen kita semua masuk dalam rencanamu Bapa, sehingga ibadah kita tidak pernah sia-sia, sehingga pelayanan kita tidak pernah sia-sia, sehingga pengiringan kita tidak pernah sia-sia. Biarlah untuk kemuliaan-Mu kami menyerahkan rencana hidup kami ke dalam tangan. Meskipun kami masih muda, yang sudah dewasa, bahkan yang lanjut usia, biarlah kami hidup dengan mengarahkan mata kami kepada salib Kristus. Terima kasih Tuhan, firman-Mu biarlah kami terus melangkah bersama-Mu di dalam menjalani proses kehidupan ini. Apapun yang terjadi, biarlah Tuhan Engkau tetap berjalan di depan kami dan kami mengikuti Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati hamba-Mu Ibu Pendeta Muda Erna yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan memuliakan nama Tuhan dipermuliakan, orang-orang sekitar mengenal Dia sebagai hamba-Mu dan memberkati segala sesuatu yang dibutuhkan oleh hamba-Mu. Juga untuk setiap jemaat yang sudah mendengar firman Tuhan, kami diberkati. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami terima berkat firman-Mu. Haleluya, amin.
Sutekno, Wong Sinfu untuk ke depan mengucap syukur ibadah pagi hari dan nanti akan saya tutup. Jesus, thank you, Jesus. Siang hari ini kami mengucap syukur Tuhan, karena kami boleh maju selangkah lagi. Kami percaya Tuhan dalam menghadapi situasi yang semakin hari yang mungkin tidak semakin baik-baik saja. Tapi hari ini kami mengetahui rahasia firman-Mu. Kami berani melangkah karena Engkau bersama-sama kami. Engkau adalah Allah Immanuel dalam hidup kami. Dengan itulah kami akan terus melangkah maju dan terus maju, belajar akan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya atas pemberkatan-Mu, kami percaya atas berkat-Mu pada hari ini yang membekali iman kami, supaya kami lebih mengerti, lebih memahami bagaimana cara kami semakin hari semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau juga memberkati hamba-Mu yang sudah Engkau pakai untuk menjadi berkat bagi kami semuanya. Engkau memberkati semuanya, tim musik, jemaat, WL Singer, semua yang terlibat dalam pelayanan ini, yang terlibat dalam ibadah ini. Engkau memberkati kami semuanya Tuhan, untuk menjadi semakin hari semakin indah dalam perkataan, perbuatan, dan kehidupan kami sehari-hari, menjadi berkat bagi keluarga dan jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Kami percaya negara Republik Indonesia NKRI tercinta ada dalam pemeliharaan Tuhan. Sehingga Tuhan, meskipun ada desas-desus akan ada rencana sesuatu yang negatif, tapi hari ini Tuhan kami akan terus berdoa sampai Engkau bertindak. Kami menghancurkan segala siasat jahat dari orang jahat yang akan mengacaukan negeri ini. Kami tolak dalam nama Yesus, negeri ini dalam cengkeraman-Mu Tuhan. Biarlah kami merasakan kemerdekaan ini Tuhan. Tapi kami berdoa untuk pemerintahan kami di bawah Presiden Prabowo. Biarlah pemerintahan ini takut akan Tuhan dan diberi hikmat untuk bagaimana memakmurkan rakyat, bukan memakmurkan sebagian dari orang atau pejabat atau golongan tertentu, tapi rakyat Indonesia boleh mengalami kemakmuran oleh karena berkat dari Tuhan. Cengkerang orang-orang melindungi Tuhan, anak-anak-Mu, sehingga kami tetap boleh beribadah dengan aman dan nyaman. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati Tuhan hari ini yang sudah bertugas, tim PAB yang sudah berjerih lelah. Tuhan, Kau memberkati mereka, masa muda mereka, rumah tangga mereka Tuhan berkati. Menyebut jemaat dari yang kecil, yang besar, dewasa sampai lanjut usia. Tuhan Yesus yang memberkati dalam nama Yesus. Pekerjaan mereka, usaha mereka, studi mereka, ibu-ibu rumah tangga Tuhan, semua dalam pemeliharaan Tuhan, semua dalam berkat Tuhan. Sebentar Tuhan ada rencana pasar murah Tuhan supaya berjalan lancar. Contoh pemeriksaan kesehatan, kami semua diberkati kesehatannya. Terima kasih sehingga ibadah-ibadah di minggu-minggu mendatang Tuhan, setiap minggu kami KKR, setiap minggu kami diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan dan kami boleh memuji membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih yang hari ini sudah hadir. Tuhan juga memberikan sukacita dan damai sejahtera kepada mereka. Pak Sunoto Tuhan, Kau yang memberkati sehingga boleh segera pulang dan memulihkan bahunya dan kaki dan sebagainya. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu. Kiranya berkat dari Allah Bapa di surga, di dalam anaknya yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus dan yang memberkati, menyertai, melindungi mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus kembali. Yang percaya katakan amin.